Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, saya akan membahas tentang latihan soal pola-pola hereditas yang hukum Mendel 2. Jadi kemarin saya sudah buatkan video khusus untuk latihan soal hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hukum Mendel 2, yaitu hukum berpasangan secara bebas. Oke, ya. Baik. Untuk di hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan secara bebas berlaku pada saat pembelahan meiosis. Ingat-ingat sama kalian gitu ya. Pada pembelahan meiosis atau pada saat pembentukan sel-sel gamet baik sperma ataupun ovum gitu ya. Nah, gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok dengan gen yang lain yang bukan alelnya. Ini yang disebut sebagai berpasangan secara bebas, gitu ya. Nah, kebenaran hukum ini terbukti pada nanti kita akan cobakan pada persilangan dengan dua sifat beda atau kita sebut sebagai persilangan dihibrid gitu ya. Oke, kita contohkan. Mari bagaimana gen-gen itu berpasangan secara bebas di dalam proses pembentukan sel gamet gitu ya. Oke. Jika saya memiliki parental atau induk gitu ya, dua sifat beda. Yang pertama, sifat pertama adalah biji bulat, sifat yang kedua warnanya kuning gitu ya. Ini berarti dihibrid gitu ya atau hukum Mendel 2. Tanaman biji bulat kuning disilangkan katanya dengan tanaman berbiji keriput hijau. Sudah dikatakan di pertemuan pertama bahwa setiap pernyataan yang positif berarti dia mengandung makna dominan, setiap pernyataan negatif berarti dia mengandung makna resesif. Nah, di antara bulat dengan keriput yang bagus yang mana yang positif? Yang bulat ya, berarti bulat dan kuning ini dia positif, keriput hijau berarti dia negatif gitu ya. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu, berarti kita tahu genotipnya. Berarti bulat dengan kuning kita kasih lambang huruf apa saja boleh gitu ya. Misalkan untuk bulat B boleh tuliskan sama kamu B besar, B besar. Kuning misalkan huruf K boleh, berarti harus besar, K besar, K besar gitu ya. Nah, untuk keriput dengan hijau bagaimana? Sebab dikarenakan dia resesif, maka gitu ya, disilangkannya dengan yang kecil-kecil. Keriput B kecil, B kecil, hijau berarti K kecil, K kecil gitu ya. Berbalikan dari genotip yang satunya. Gametnya jangan lupa pakai rumus 2 pangkat N. N itu adalah sifat beda gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Ini 2 pangkat berapa? Tidak ada yang beda, 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat berapa? Bedanya 1, 2 pangkat 1. Ini tidak ada yang beda, 2 pangkat 0 gitu ya. Berarti ini gametnya 1, ini gametnya 2, ini gametnya 1 gitu ya. Ini sudah saya bahas di video pertama. Oke, berarti gamet untuk B besar berarti ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu turunkan 1, berarti B saja. Ini 2 juga 2 pangkat 0, berarti turunkan 1, K besar saja. Termasuk yang ini ya, berarti gamet untuk yang ini B kecil dengan K kecil gitu ya. Nah, filial pertama adalah perkawinan dari Baka dengan Biki gitu ya. Kawinkan aja sama kamu, berarti F1-nya adalah B besar, kawinkan B kecil, K besar, K kecil. Ini adalah genotip F1. Fenotipnya apa? B besar itu bulat, tulis. Berarti ini adalah bulat, gitu ya. Nah, K besar dia kuning. Ya udah, biji bulat warna kuning. Ini adalah fenotipnya F1, gitu ya. Sudah didapatkan. Ada pernyataan lagi, bila F1 disilangkan sesamanya, berarti yang ini disilangkan sesamanya. Parentalnya tulis lagi, bulat kuning gitu ya. Kuning disilangkan dengan sesamanya. Bulat kuning F1 kawinkan dengan F1 gitu ya. Oke, genotipnya mana? Yang ini pakai gitu ya. B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil gitu ya.
Oke, gametnya apa? Yuk cari pakai rumus ini. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1, berarti dijumlahkan 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti gametnya 2 pangkat 2. Bagaimana? Ini ke sini kawinkan, gitu ya. Berarti B besar, K besar. Ini ke sini kawinkan, berarti B besar, K kecil. Ini ke sini kawinkan, B kecil, K besar. Ini ke sini kawinkan B kecil, K kecil, gitu kan ya. Ini pun sama ya, tuliskan aja, tinggal tulis B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini adalah gamet untuk masing-masingnya. Nah, untuk mencari filial kedua, gamet ini kamu tabelkan, gitu ya. Kalau ditabelkan, enggak juga nggak apa-apa. Nanti untuk menjawab soal, saya kasih yang tidak ditabelkan ya. Kalau ini contoh, kita tabelkan aja dulu. Yang ini simpan di tabel sebelah sini, yang ini kita simpan tabel di sini, gitu ya. Oke, yuk. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini biar ngerti aja dulu ya, secara manual dulu. Yang ini simpan di sini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, setelah didapatkan gametnya, lalu kawinkan untuk mendapatkan filial kedua. Ini dengan ini kawinkan, berarti baba, kakak, gitu ya. Ini baba, ini dengan yang ini, kaki. Babi ini ya, kakak gitu ya, atau B besar B kecil, K besar K besar gitu ya. Ini berarti besar kecil gitu ya. Ini kawinkan dengan yang atas. B besar K besar K kecil. Ini B besar K kecil K kecil. Ini B besar B kecil K besar K kecil. Ini B besar B kecil K kecil K kecil. B besar, ini B kecil ya. Nah, untuk ketika dikawinkan dengan ini, yang dominan di depan tulisnya. B besar B kecil, K besar K besar. B besar B kecil, K besar K kecil. B kecil B kecil, K besar K besar. B kecil B kecil, K besar K kecil. Ini B besar B kecil, K besar K kecil. Ini B besar B kecil, K kecil K kecil. Ini B kecil B kecil, K besar K kecil. Ini B kecil B kecil, K kecil K kecil. Udah, ini genotip F2-nya seperti ini ya. Nah, ini genotipnya, hitung aja masing-masing, yang begini ada berapa, yang ini ada berapa gitu ya. Nah, saya mau mencari rasio fenotip F2. Berarti fenotip F2 akan seperti ini nanti, gitu ya. B besar strip, K besar strip gitu ya. Atau ini disebut sebagai bulat kuning. Bulat kuning. Itu satu. Yang kedua, berbanding dengan B besar strip, K kecil, atau yang ini bulat hijau. Ini berbanding dengan B kecil, K besar strip, atau kisut kuning. Berbanding dengan B kecil, K kecil, atau kisut hijau. Ya, yang seperti ini, bulat kuning yang seperti ini, strip itu apa maksudnya? Strip itu tidak ngaruh mau diisi oleh yang besar hurufnya, mau diisi yang kecil hurufnya, tidak ngaruh. Kenapa? Sebab sudah diwakili di depannya oleh yang besar, gitu ya. Nah, bulat kuning yang seperti ini jumlahnya ada 9. Coba, ini kan ya, 1 yang sudah coret, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 gitu ya. Terus yang bulat hijau, B-nya yang harus besar, K-nya kecil. Berapa? Ini B-nya yang besar. 1, 2, 3. Ini ada 3 yang begini. Ya, 3. Terus kisut kuning, K-nya yang harus besar. Ini dia 1, 2,
3. Yang kayak gini itu ada 3. Ini sisanya 1. Yang gini kisut hijau ada 1. Jadi fenotip F2-nya perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Gitu ya. Itu cara mencarinya. Yuk kita latihan soalnya. Oke. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat. Tulis dulu, bulat itu berarti B besar sama kalian ya. Bulat dilambangkan dengan B besar, terus keriput dilambangkan dengan B kecil. Ini di soal ya. Batang tinggi katanya, ada batangnya tinggi dilambangkan dengan huruf R besar. Batang pendek, pendek itu katanya dilambangkan dengan huruf R kecil. Jika tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot. Oke, bulat heterozigot bagaimana? Bulat itu B besar, heterozigot berarti B besar, B kecil. Tinggi heterozigot, tinggi itu R besar tapi harus heterozigot. R besar, R kecil. Gitu ya. Disilangkan dengan biji bulat heterozigot. Oke, disilangkan dengan biji bulat heterozigot. Katanya batangnya pendek. Pendek itu R, berarti R kecil, R kecil. Gitu ya. Nah, berapa keturunan biji yang memiliki sifat bulat batang pendek? Nah, gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah biji bulat B besar strip pendek. Pendek itu adalah R kecil, R kecil. Ini yang diminta jumlahnya ada berapa persen. Gitu ya. Oke, yuk. Kita kawinkan begini biar tidak pakai papan catur. 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Jadi kalau digabungkan 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Kalau digabungkan jadi 2 pangkat 1. Gitu ya. Ini gametnya harus 4 berarti. Ini ke sini. B besar, R besar. Ini ke sini, B besar R kecil. Ini ke sini, B kecil R besar. Ini ke sini, B kecil R kecil. Itu ya. Disilangkan dengan 2 pangkat 1. Oke, berarti ini anggap 0 ya. Ini ke sini, B besar R kecil. Ini ke sini, B kecil R kecil. 2 pangkat 1 adalah 2. Gitu ya. Nah, ini gametnya sudah didapatkan. Maka kita cari yang begini. Gitu ya. Kita cari aja W B besar strip R kecil jumlahnya ada berapa. Yang tidak dicari nggak usah dicari gitu ya. Ini bulat pendek berarti ya, bulat pendek. Ini bulat pendek bukan? Bukan, ada R besarnya nih gitu ya. Ini bulat pendek bukan? Bukan, ada B dan R berarti ini mah bulat tinggi ya. Jangan berarti. Ini bulat pendek kah? Ada B besar R kecil? Betul, 1. Ini kah? B besar dan R kecil, 2. Betul. Yang ini ada R, ada B, berarti bukan. Yang ini R-nya aja yang besar, bukan ya. Yang ini B besar, R kecil, betul, 3. Yang ini kecil semuanya, bukan. Berarti ada berapa? Ada 3 yang untuk bulat batang pendek gitu ya. Berapa persen? Berarti caranya begini. Yang ini gametnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis. Ini gametnya ada berapa? Ada 2. Berarti anaknya itu jumlahnya 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 itu adalah 8. Gitu ya. Gitu ya, ada 8. 4 kali 2 adalah 8. Gitu ya. Jadi untuk mencari yang ini berarti 3 per 8 dikali 100%. Gitu ya. Jadi berapa? Coret aja cari gitu ya. 3 per 8. Yo, sok coba kasih waktu sekitar 2 menit. Ayo 3 per 8 kali 3 dibagi 8. Ayo berapa? Dikali 100. Betul, hasilnya adalah berapa? 37,5% gitu ya. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Oke, sip. Yang kedua. Yang kedua adalah pada tikus gen K besar berbulu coklat. Tulis, ada gen K besar berbulu coklat. Tuh ya. Terus dominan terhadap K kecil. K kecil itu adalah berbulu putih. Gitu ya. Oke, gen P besar berekor pendek. P besar berekor pendek.
dominan terhadap P kecil. P kecil itu dia berekor panjang. Nah, ini awas hati-hati ya. Ternyata yang P kecil panjang tuh. Ya. Tikus coklat berekor pendek. Coklat berekor pendek katanya ya. Coklat berekor pendek. Oke. Heterozigot berdisilangkan sesamanya. Oke. Mana. Oh, salah tulis ya. Ini dia P besar itu pendek dominan terhadap P kecil panjang. Oh ya betul. Diminta itu adalah coklat pendek heterozigot. Berarti coklat itu K besar. K besar heterozigot, K kecil, pendek itu P besar. Tapi heterozigot berarti P besar, P kecil ya. Terus disilangkan sesamanya. Oh, disilangkan sesamanya. Ya udah kawinkan aja ya. K besar K kecil, P besar P kecil disilangkan dengan K besar K kecil, P besar P kecil gitu kan ya. Maka apa yang terjadi? Nah, ini kalau ada persilangan sesama heterozigot, kamu nggak usah hitung. Langsung jawab cara cepat. Kan perhitungannya ini sama dengan hukum Mendel yang tadi ya. Dengan yang ini kan ya. Nah, kalau mau dihitung akan jawabannya seperti ini, gitu ya. Tetapi asalkan heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, maka hasilnya jadi seperti ini. Pakai cara cepat aja. K strip, P strip ada 9. K strip, P kecil ada 3. K kecil, P besar strip itu ada 3. K kecil, P kecil itu ada 1. Jumlahnya berapa? 16 ya. Nah, berarti yang ini baca penotipnya. Ini itu apa? Coklat pendek. Gitu kan ya? Ini coklat panjang gitu. Yang ini lawannya tadi, lawannya coklat apa? Putih ya. Putih panjang. Ini panjang betul. Yang besar ini, yang besar itu pendek, maaf. P besar itu adalah pendek tuh kan. Kalau kebalik kan bahaya gitu ya. Makanya harus ditulis ininya ciri-cirinya ya, takut kebalik. P besar itu adalah pendek. Ini putih pendek. Terus yang ini adalah 1, berarti putih panjang. Nah, cari mana jawabannya. 9331. 923 salah. 93313. Nah, ini nih coklat pendek, betul. Coklat panjang, betul. Putih pendek, betul. Putih panjang. Oke, jawabannya adalah C. Gitu, gampang ya. Oke, 2 soal lagi. Oke, kita tamatkan yang ini ya. Yang nomor 3. Pada ercis bunga di ketiak A besar, ada bunga katanya aksial gitu ya, atau bunganya di ketiak. Terus dominan dengan bunga pada ujung. Kalau bunganya di ujung dilambangkan dengan huruf kecil. Terus ada T besar, ini dia untuk tinggi. Terus ada T kecil itu untuk pendek. Ya. Bila ercis batang tinggi, ada tinggi bunga di ketiak katanya. Berarti bagaimana tinggi? Tinggi apa tinggi? T besar gitu kan ya. Tahu nggak T besar apa? Nggak tahu, berarti stripkan dulu. Bunganya di ketiak, katanya ketiak itu apa? Aksial, A besar. Aksialnya apa? A besar atau A kecil? Nggak tahu, stripkan dulu gitu ya. Disilangkan dengan ercis pendek katanya. Mana disilangkan dengan ercis pendek? Berarti ini T kecil, mana pendek. Bunga di ujung yang mana? Ujung yang ini ya. Bunga di ujung adalah A kecil, gitu ya. Nah, ini dihasilkan, ini adalah parental, genotip parentalnya. Genotip parental itu adalah dihasilkan 1/4 katanya untuk tinggi ketiak, 1/4 tinggi di ujung, 1/4 pendek di ketiak, 1/4 pendek ujung. Diminta genotip induknya. Sudah tahu nih, ini induknya ya. Katanya F1-nya menghasilkan 4 macam anak. 4 macam anak. Dari mana Pak tahu 4 macam anak? Ini 1/4 gitu ya. 4 ini menandakan berarti jumlah keseluruhan dari anaknya. Gitu ya. F1-nya. Oke, berarti diminta genotip induknya. Induk yang mana? Yang satunya lagi. Ini kan kita udah tahu, gitu ya. Caranya, tahap pertama, tentukan berapa macam F1-nya. Sudah ada 4 anak.
Yang kedua, tentukan induk yang sudah pasti, sudah ada 1. Ya, ini 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali berapa supaya anaknya 4? Ya, dikali 4, berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu nulisnya bagaimana? Berarti dua-duanya heterozigot ya. T besar T kecil, A besar A kecil. Ini adalah 2 pangkat 2 atau yang hasilnya 4. Berarti ini dikawinkan dengan ini. Jawabannya. Ada nggak? T kecil, T kecil. Nah, mana. Ini dia jawabannya adalah E. Gitu ya, gampang. Mau pembuktian? Yuk kita buktikan, boleh. T besar T kecil, A besar A kecil disilangkan dengan T kecil, T kecil, A kecil, A kecil. Ini 2 pangkat 2 harus 4. Ini ke sini. T besar A besar, ini ke sini. T besar A kecil, ini ke sini. T kecil A besar, ini ke sini. T kecil A kecil. Ini 2 pangkat 0. T kecil A kecil. Ini dengan ini hasilnya T besar itu tinggi, A besar itu aksial. Tinggi aksial atau ketiak. Nah, ini sip ya. Ini dengan yang ini tinggi, A-nya kecil, tinggi ujung. Ini tinggi ujung. Ini pendek aksial atau ketiak. Mana? Pendek ketiak. Ini tuh kan. Ini dengan ini dia pendek ujung. Ini dia tuh, betul ya. Jadi perkawinan dari ini dengan ini. Gampang ya. Yang terakhir, yang keempat. Diketahui gen M memberikan warna bunga merah. M besar katanya merah, gitu kan ya. Dan gen M kecil itu warnanya putih katanya. Gen P besar memberikan daun lebar, gitu ya. Daunnya lebar, P kecil daunnya sempit. Nah, gitu ya. Sifat warna merah dan daun lebar dominan jelas, dari lambangnya juga besar ya. Persilangan katanya antara M besar M kecil P besar P kecil dengan sesamanya. Berarti M besar M kecil P besar P kecil. Menghasilkan keturunan. Dari keturunannya itu perkawinan ini menghasilkan 640 batang tanaman baru. Katanya menghasilkan 640 anak. Gitu. Kemungkinan keturunan berbunga merah daun lebar. Berarti yang diminta adalah bunga merah daun lebar. Lebar itu P besar strip, M besar strip, P besar strip, jumlahnya gitu ya. Diminta jumlah dari yang ini. Merah daun lebar, gitu ya. Gampang. Ini dikalikan jangan kan heterozigot. Kalau heterozigot dikawinkan dengan heterozigot, maka pakai rumus yang ini, gitu ya. Sebab sudah kita hitung di sini ya. Ini perkawinan heterozigot dengan heterozigot. Oke ya. Berarti jawabannya pasti M besar strip, P besar strip, jumlahnya pasti 9. M besar strip, P kecil jumlahnya 3. M kecil, P besar strip, jumlahnya 3. M kecil, P kecil jumlahnya 1. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah yang ini. Jumlahnya berapa? 9. Udah. Gitu ya. 9 per jumlah anak ini berapa? 16 gitu ya. Per 16 dikali 640 anak. Berarti hasilnya berapa? Ayo ditunggu 2 menit. Sok. 600 berapa? 640 dibagi 640 dikali dulu. Kali berapa? Kali 9. Dibagi berapa? Dibagi 16. Sob, berapa? Ayo hitung. Jawabannya adalah 360 gitu ya. Batang anak. Gitu. Hasilnya berapa? Ini dia, gitu ya. D gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada persilangan hukum Mendel 2. Nah, sudah beres hukum Mendel 2. Minggu depan saya buatkan kembali videonya tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.